Shin Tae-yong harus meracik strategi terbaiknya untuk mengejutkan kekuatan Jepang. Raksasa Asia ini bakal menjadi ujian paling berat yang akan dihadapi timnas Indonesia. Di lini belakang, Coach Shin berharap Zee Itzes dan Rizky Ridho bisa tetap bermain dengan tenang. Tom Haye bakal diandalkan untuk bertarung dengan Hidemasa Morita dan Wataru Endo. Kemudian ketajaman Ragnar Oratmangun akan diandalkan untuk menembus Ko Itakura. Bagaimanakah head-to-head pemain kunci timnas Indonesia versus Jepang? Tapi sebelum itu, aku mau rekomendasikan kaos hitam polos yang bahannya enak tapi nggak murahan. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Mengincar hasil realistis melawan raksasa Asia. Mental timnas Indonesia sedang terjatuh usai meraih hasil buruk di FIFA Matchday Oktober lalu. Ambisi skuad Garuda mulai diragukan setelah menderita kekalahan dari Cina. Timnas Indonesia juga akan langsung bertemu dua lawan tangguh di bulan November ini. Pasukan Merah Putih harus menjamu Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Dua pertandingan berat ini bikin kekuatan timnas Indonesia semakin dipandang remeh. Shin Tae-yong sampai curhat karena mulai merasa diragukan oleh banyak pihak. Bahkan orang-orang di sekitar kami mungkin berpikir, apakah kami bisa mendapatkan 1 poin saja? Kami sekarang memiliki 3 poin. Namun Shin Tae-yong masih optimis timnas Indonesia bisa mengejutkan Jepang. Sebenarnya Jepang memiliki kekuatan yang sulit diatasi. Namun saya tahu bagaimana mengetahui menghadapi mereka sejak masih aktif menjadi pemain. Kami harus mempersiapkan tim sebaik mungkin, tegas Coach Shin. Rencana besar sang pelatih ternyata mendapat dukungan penuh dari Erick Thohir. Ketua PSSI ini kembali optimis skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kami masih punya peluang meraih 12 poin. Artinya bisa masuk ranking 3 atau 4. Dalam evaluasi saya kepada Coach Shin masih sama, yakni lolos ke Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Namun ambisi besar ini mulai diremehkan oleh media lokal Vietnam seperti Soha. Meski menurunkan puluhan bintang naturalisasi, kemungkinan besar timnas Indonesia hanya bisa mengincar 1 poin, tulis Soha. Anehnya, prediksi media lokal Vietnam ini justru dibantah oleh Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia bisa memainkan pertahanan solid dan serangan cepat. Mereka juga punya pressing intens dari depan untuk mengganggu build up lawan. Kami tidak boleh gegabah memberikan tekanan ke mereka, ujar Moriyasu. Zee Itzes harus mewaspadai kejutan Kokigawa. Angin segar sempat berembus ke arah timnas Indonesia jelang menjamu Jepang. Skuad Samurai Biru tiba-tiba kehilangan Ayase Ueda yang dihantam cedera parah. Absennya Ueda bakal menguntungkan pertahanan pasukan Merah Putih. Pasalnya, striker Feyenoord ini pernah mencetak 2 gol ke gawang skuad Garuda di Piala Asia 2023. Namun, kehilangan Ueda ternyata nggak bikin kekuatan Jepang melemah. Pasalnya, Hajime Moriyasu masih punya senjata mematikan lainnya, yakni Kokigawa. Bintang Nets Nijmegen ini sering menjadi amunisi rahasia untuk mengejutkan lawan. Buktinya, Okigawa hanya butuh waktu 25 menit untuk mencetak 1 gol melawan Bahrain. Kemudian sang striker hanya butuh 14 menit untuk membobol Arab Saudi di laga berikutnya. Ketajaman Ogawa juga sukses meneror pertahanan klub-klub Eredivisie Belanda. Bersama Nets Nijmegen, pemain kelahiran Kanagawa ini juga sudah mencetak 4 gol. Namun insting tajam Ogawa bakal coba dibendung oleh Zee Itzes. Pengalaman mentereng Bang Jay di Serie A diprediksi bisa mengunci sang striker. Di negeri pizza, pemain berdarah Jawa ini masih tampil konsisten meski Venezia terlempar ke zona degradasi. Bahkan performa Bang Jay semakin disorot saat skuad Lagunari melawan Inter Milan. Itzes mendapat rating tertinggi kedua setelah Filip Stankovic. Bang Jay juga hampir bikin asis kelas dunia usai mengacak-acak sisi kanan Inter Milan. Kehebatan Itzes di Serie A diharapkan bisa digunakan untuk mengawal Ogawa. Kabar baiknya, Bang Jay berpotensi mendapat bantuan bek kelas Eropa lainnya, yakni Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini tengah diusahakan segera debut melawan Jepang. Rizky Ridho mengawal ketat Takumi Minamino. Duel panas juga dirasakan Rizky Ridho yang mengawal sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Sang pemain diprediksi akan starter menggantikan Matthew Hurst yang cedera hamstring. Saat melawan Jepang, Ridho berpotensi akan berhadapan langsung dengan Takumi Minamino. Pertarungan ini bakal menjadi ajang pembuktian bek 22 tahun ini untuk tampil aboard. Minamino bakal menguji kemampuan bertahan jebolan Akademi Persebaya Surabaya ini. Pasalnya, gelandang 29 tahun ini punya segudang pengalaman mentereng di Eropa. Saat membela Liverpool, Minamino bahkan sempat membuat Jurgen Klopp terpukau hebat. Karir pemain kelahiran Osaka ini kembali meroket setelah bergabung ke AS Monaco. Di musim ini, Minamino sudah mengoleksi 5 gol serta assist untuk pasukan Merah Putih.
Di kualifikasi Piala Dunia, sang pemain juga sudah mencatat 3 gol dan 2 assist. Skuad Garuda juga harus mewaspadai pergerakan mematikan dari Minamino. Ridho nggak boleh kehilangan fokus untuk mengawal sang pemain di area pertahanan. Pasalnya, Minamino sering melakukan umpan kombinasi 1-2 untuk merusak penjagaan lawan. Alhasil Ridho harus tampil agresif untuk menempel ketat sang pemain selama 90 menit. Namun bek 22 tahun ini diprediksi akan lebih percaya diri saat menghadapi Minamino. Pasalnya, sang pemain baru saja membuat gempar Liga 1 dengan mencetak assist cantik. Saat melawan Madura United, umpan silang Ridho berhasil disambar Gustavo Almeida di menit ke-20. Hebatnya, assist cantik ini dilepaskan sang bek menggunakan kaki terlemahnya, yakni kaki kiri. Duel lini tengah antara Tom Haye dan Hidemasa Morita. Nantinya adu kreativitas tersaji di lini tengah timnas Indonesia kontra Jepang. Shin Tae-yong dan Hajime Moriyasu sama-sama punya gelandang andalan. Lini tengah Jepang diperkuat Hidemasa Morita yang punya mental pemenang. Kemampuan gelandang Sporting Lisbon ini semakin moncer karena dipoles oleh Ruben Amorim. Pelatih baru Manchester United ini sudah 11 kali memasukkan Morita sebagai starter di musim ini. Sang pemain punya segudang statistik yang bikin Amorim terpukau kagum. Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik tentang Morita. Semua pelatih di dunia ini harus punya satu pemain Jepang untuk dilatih. Mereka selalu siap membantu tim, rela bermain di mana saja, dan selalu ingin belajar lebih baik. Skuad Garuda harus mewaspadai Morita sebagai gelandang penghancur serangan lawan. Pasalnya, kemampuan sang pemain bisa membuat skema permainan timnas Indonesia mati kutu. Untuk mengatasi hal itu, Shin Tae-yong memerlukan sosok Tom Haye. Terlebih, sang profesor juga piawai dalam mengatur tempo serangan Garuda Nusantara. Musim ini, Haye konsisten menggendong Almere City di Eredivisie Belanda. Sayangnya, skuad kambing hitam masih tampil angin-anginan hingga bikin sang profesor frustasi. Haye bahkan sempat marah besar melihat rekan-rekannya yang tampil loyo. Selain Morita, Profesor Toha juga akan menghadapi Wataru Endo selaku gelandang Liverpool. Namun, Haye diprediksi nggak bakal gentar menghadapi lini tengah Jepang yang bertabur bintang. Dirinya bakal berambisi mencetak gol ke gawang Samurai Biru. Dan kini Haye sudah bisa selebrasi knee slide karena rumput Stadion Gelora Bung Karno semakin mulus. Siasat Ragnat Oratmangun mengecoh Ko Itakura. Untuk memaksimalkan potensi Haye, Shin Tae-yong bakal mengandalkan Ragnat Oratmangun. Pemain berdarah Ambon ini ditugaskan sebagai mesin gol di lini depan. Meski begitu, sang penyerang bakal mendapatkan ujian berat dari Ko Itakura. Pemain Borussia Mönchengladbach ini merupakan salah satu tembok kokoh yang dimiliki oleh Hajime Moriyasu. Dilansir dari Hus Soccer, Itakura punya kualitas dalam bertahan yang agresif. Gak heran kalau sang pemain juga diandalkan oleh skuad di Volland sebagai bek reguler. Selain itu, Itakura sendiri sudah kenyang pengalaman karena sempat bermain di Manchester City. Hasil kehebatan Itakura ini berpotensi menjadi hambatan bagi Ragnat Oratmangun. Meski begitu, Ragnar sendiri sedang dalam performa yang meningkat bersama FCV Denver. Sang pemain perlahan mulai mendapatkan kepercayaan diri dari pelatih. Bahkan dirinya berhasil unjuk pembuktian dengan baru saja melesakkan gol saat menghadapi Kevin Mechelen. Sayangnya, pasukan biru merah harus tetap mengakui kekalahan dengan skor 5-2. Performa apiknya ini membuat ex Fortuna Sittard ini semakin bersemangat menyambut jeda internasional. Bahkan Ragnar mengakui sudah mulai terbiasa dengan taktik sepak bola Asia. Menurutnya, dia sudah lebih siap untuk menjalani laga menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Sangat sulit untuk awal-awal di sini. Perbedaan style Eropa yang lebih ke taktik, sementara itu sepak bola Asia mengutamakan fisik. Namun aku sudah biasa dengan hal itu, kata Ragnar. Di sini aku mau rekomendasiin celana workout hitam polos yang bahannya enak tapi nggak murahan. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Dengan duel keras melawan deretan bintang Jepang, akankah skuad Garuda mampu membuat kejutan di laga nanti?